Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Fauzan, 2020-3159. Organisasi dan arsitek komputer. Komputer adalah alat yang saling bersama untuk menerima input, memproses, dan menghasilkan sesuatu yang tersimpan dalam memori. Arsitek komputer adalah konsep rancangan software, contohnya lift, eskalator, robotik. Organisasi komputer adalah kumpulan hardware yang disatukan supaya komputer berjalan dengan baik, contohnya GPU, PSU, CPU, RAM, dan ROM. Selanjutnya generasi komputer. Yang pertama Electronic Numerical and Calculator (ENIAC). Selanjutnya Machine Non-Human. Yang ketiga komputer komersial pertama. Yang keempat komputer generasi kedua 1959-1964, generasi ketiga 1964 sampai 1970, generasi keempat 1975 sampai sekarang, generasi kelima sekarang, generasi keenam masa depan. Nah, selanjutnya ada komponen komputer. Yang pertama input-output device, input-output port, CPU, memori, address, data, dan control bus. Bab selanjutnya ada cara kerja CPU. Sebelum ke cara kerja, kita akan membahas pengertian CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau yang biasa kita sebut sebagai otak komputer, yang merupakan hardware untuk memproses data utama dalam proses sebuah komputer. Contoh-contoh beberapa CPU. Yang pertama Intel Processor, yang kedua AMD Ryzen, yang ketiga Apple Processor, yang keempat Cyrix Processor. Selanjutnya alur kerja CPU. Jadi alur singkat cara kerja CPU itu data diinput melalui input device, yang selanjutnya akan disimpan di RAM sebagai penyimpanan sementara. Nah, jika kapasitas RAM penuh, datanya itu akan dipindahkan ke ROM. Ini yang akan membuat komputer kita menjadi lambat. Nah, sudah di RAM, kita akan lanjut ke cache memory. Yang ini akan mempercepat data yang sudah diproses sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke control unit. Control unit itu untuk mengatur hardware untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Nah, selanjutnya setelah dari CPU itu kita ke ALU. Nah, di ALU ini datanya diproses berdasarkan perhitungan, aritmatika, dan logika. Nah, setelah diproses di ALU, datanya akan disimpan lagi di register, yang lalunya akan dimasukkan ke control unit lagi untuk penggabungan CU, ALU, dan register yang merupakan CPU. Nah, setelah digabungkan itu, kita akan menyimpan lagi datanya di RAM sebagai data yang ditampilkan untuk outputnya. Nah, selanjutnya itu akan muncul outputnya, hasil dari proses tadi. Konversi bilangan, yang dimana ini terjadi dalam ALU. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan dari yang satu ke bentuk bilangan yang lainnya, desimal ke biner. Bagi bilangan desimal dengan 2 dan diambil sisa pembaginya. Contoh, 14 bagi 2 sama dengan 7 sisa 0. 7 bagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi 14 desimal sama dengan 1110 dalam biner. Mengapa? Karena diurutkan dari yang paling bawah ke atas. Selanjutnya ada desimal ke oktal. Bagi bilangan dengan 8, lalu urutkan sisanya dari yang paling bawah. Contoh, 68. 68 dibagi 8 sama dengan 8, sisanya 4. Nah, selanjutnya itu 4 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 0. Jadi 68 desimal sama dengan 44 oktal. Selanjutnya ada desimal ke heksadesimal, yaitu dibagi bilangan dengan 16 dan ambil sisa pembaginya. Contoh, 86 bagi 16 sama dengan 5, sisa 6. 6 bagi 16 sama dengan 0, sisanya 6. Jadi 86 desimal sama dengan 56 heksadesimal. Selanjutnya, biner ke desimal. Menjumlahkan hasil kali bilangan biner bernilai 1 dengan 2 pangkat n. Dan n itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai deretan dari yang paling kanan. Contoh, 1, 1, 0, biner berapa desimal? 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, 1, 1, 1, 0, biner sama dengan 14 desimal. Selanjutnya, biner ke oktal dan juga biner ke heksadesimal. Jadi dua-duanya itu dikelompokkan. Kalau yang biner menjadi 3 digit untuk oktal dan 4 digit untuk heksadesimal. Dan dikonversikan ke desimal dan ditulis hasilnya dari yang paling kiri. Oktal ke desimal, contohnya 248. 248 sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 tambah 5 kali 8 pangkat 0.
245 sama dengan 128 tambah 32 tambah 5. Jadi 245 oktal sama dengan 165 desimal. Oktal ke biner, 263 dibagi jadi 3 angka, yaitu angka 2, angka 6, angka 3. Angka 2, 101, angka 6, 110, angka 3, 011. Jadi 263 oktal sama dengan 1011 10011 biner. Selanjutnya oktal ke heksadesimal, yaitu konversi bilangan oktal ke biner terlebih dahulu, dan setelah itu baru dikonversi ke heksadesimal, seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya heksadesimal ke desimal, yaitu mengalihkan masing-masing angka dari belakang dengan basis pangkat sesuai tempat lalu ditambahkan. Contoh B3C9 16. Berapa desimal? Jadi 9 kali 16 pangkat 0 sama dengan 9, 12 kali 16 pangkat 1 sama dengan 192, 3 kali 16 pangkat 2 sama dengan 768, 11 kali 16 pangkat 3 sama dengan 45056. Ditambahin semuanya jadi B3C9 heksadesimal sama dengan 46025 dalam desimal. Selanjutnya heksadesimal ke biner, yaitu memecah bilangan satu per satu dan dikonversi ke bilangan biner 4 digit. Apabila kurang, ditambahi 0 di depannya. Contoh F6716. F sama dengan 15 sama dengan 111 dalam biner. Angka 6 sama dengan 0100 dalam biner. 7 sama dengan 0111. Jadi F67 heksadesimal sama dengan 111 011 00 1111 dalam biner. Selanjutnya heksadesimal ke oktal. Konversi bilangan heksadesimal ke biner terlebih dahulu seperti sebelumnya, dan kemudian dari biner dikonversikan ke oktal. Materi selanjutnya adalah desain prosesor dan datapad. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, fungsi dan contoh prosesor, yang kedua, tujuan desain prosesor, yang ketiga, proses desain prosesor, keempat, penjelasan organisasi datapad, dan yang terakhir, operasi-operasi prosesor. Yang pertama, fungsi prosesor. Prosesor itu berfungsi untuk memproses semua informasi yang diinput dari komputer, baik mouse, keyboard. Nah, input ini tuh diproses dan diubah menjadi bahasa mesin yang hanya dimengerti oleh komputer. Nah, contoh-contoh prosesor itu yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD, yang ketiga ada Apple, yang terakhir itu ada Cyrix prosesor. Selanjutnya tujuan desain prosesor. Jadi di sini tuh kita harus mengetahui prosesor seperti apa sih yang kita bukan, apakah prosesor dengan kinerja kerja standar ataukah prosesor dengan kinerja kerja yang tinggi. Jadi tujuan desain prosesor itu untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi yang melibatkan hardware yang tepat agar semua mikrooperasi dieksekusi secara akurat. Nah, selanjutnya ada penjelasan organisasi datapad. Datapad itu merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung, yang fungsinya sebagai jalan dalam proses eksekusi instruksi. Nah, datapad itu terdiri dari beberapa blok fungsional. Yang pertama registrasi instruksi, yang kedua PC, untuk menyimpan alamat instruksi yang berikutnya akan diambil. Nah, yang ketiga itu ada memory address register yang tujuannya untuk menyimpan alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Yang terakhir itu ada memory data register, yaitu unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di dalam penyimpanan komputer. Termuka memori utama, yaitu batas yang dibagi antara dua komponen terpisah dari sistem komputer yang digunakan untuk komunikasi dua atau lebih komputer ke sistem. Nah, yang terakhir itu ada operasi-operasi prosesor. Yang pertama itu ada operasi pembacaan memori oleh prosesor. Yang kedua ada operasi penulisan memori oleh prosesor. Nah, selanjutnya registrasi file. Terdiri dari sekumpulan register prosesor yang terdapat dua tipe register, yaitu program addressable register dan juga create path register. Materi selanjutnya mengenal memori. Memori adalah tempat penyimpanan komputer baik sebelum dan saat data diproses ke prosesor. Urutan memori tercepat. Yang pertama memori register, cache memory, main memory, dan yang terakhir sekunder memory. Memori register adalah memori yang memiliki kecepatan akses yang paling cepat dan biasanya terdapat pada CPU atau prosesor. Jenis-jenis memori register. Ada register data, register alamat, stack point register, memory address register, IO address register, dan instruction register. Selanjutnya, cache memory, yaitu memori yang berkapasitas terbatas. Fungsinya agar pemrosesan tidak langsung terpacu pada memori utama. Macam-macam cache memory. Yang pertama, memori internal prosesor. Yang kedua, memori eksternal prosesor. Dua-duanya berkecepatan yang sangat tinggi, tetapi lebih cepat cache memori internal prosesor. Yang ketiga, main memory adalah memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program, seperti RAM dan ROM. RAM, atau biasa disebut Random Access Memory, adalah penyimpanan yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat.
Tipe umum RAM, SRAM atau static RAM, NVRAM atau non-volatile RAM, DRAM atau dynamic RAM. Tipe-tipe DRAM, ada Extended Data Out DRAM, ada Synchronous DRAM. Selanjutnya ROM, Read Only Memory, adalah memori yang menyimpan data dan program secara permanen. Jenis-jenisnya, yang pertama Programmable ROM, yang kedua Reprogrammable ROM, yang terakhir Electrically Erasable ROM. Nah, yang keempat ada memori sekunder, yaitu memori tambahan yang terpisah dengan CPU. Contohnya itu seperti hard disk dan floppy disk. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Satu byte-nya itu sama dengan 8 bit atau word C. Panjang word umumnya 8, 16, dan juga 32 bit. Memori eksternal biasanya berkapasitas lebih besar dari internal, karena penggunaannya juga yang berbeda dengan memori internal. Lokasi memori. Yang pertama, register biasanya berada di dalam dan diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Memori ini digunakan sementara dalam pengolahan data. Yang kedua, internal. Biasanya berada di luar chip prosesor, tetapi bersifat internal pada komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses operasi program, hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Yang ketiga, memori eksternal. Biasanya berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Selanjutnya arsitektur ROM. Yang pertama, lari ke register. Menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Setiap register berisi banyak sel-sel memori setara ukuran Word. Yang ketiga, setiap register menyimpan Word 8 bit. Yang keempat, setiap register mempunyai dua saluran masuk enable dan harus dalam keadaan high agar dapat ditempatkan pada bus. Selanjutnya yang B, decoder baris, yang C, decoder kolom. Keduanya disebut decoder alamat. Yang D, penyangga output. Data ke penyangga output akan melewatkan data ke keluaran data eksternal. Jika CS sama dengan high, maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi. Contoh, Intel 27C64 adalah sebuah ROM CMOS yang menyimpan 8192 x 8, memiliki 8192 register. Arsitektur RAM atau biasa disebut Random Access Memory. Lokasi alamat memori di mana saja dapat diakses, semudah mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tersebut tanpa ada perbedaan waktu akses. Untuk melakukan pembacaan dan penulisan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal baca dan pilih, kemudian sel diberikan pada data keluar DO, kemudian diikuti dengan pengiriman data pada data masuk atau bisa disebut MD1, dan mengaktifkan sinyal kontrol tulis. Selanjutnya, ukuran kinerja memori. Yang pertama, access time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data. Yang kedua, memory cycle time, yaitu waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya. Yang ketiga, transfer rate, yaitu kecepatan perpindahan data ke hardware. Manajemen memori. Memori adalah pusat penyimpanan komputer. Manajemen memori adalah sistem operasi untuk menentukan peletakan data. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, utilitas CPU akan meningkat. Yang kedua, efisiensi memori yang terbatas. Yang ketiga, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang keempat, transfer data lebih efisien. Yang kelima, mengelola data yang terpakai dan tidak. Yang keenam, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dengan disk. Teknik-teknik partisi. Partisi adalah pembagian atau pemisahan suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Fungsi-fungsinya. Yang pertama, memudahkan pengguna. Yang kedua, data akan lebih aman. Yang ketiga, komputer akan bekerja lebih cepat. Yang keempat, pengelolaan hard disk akan lebih optimal. Algoritma penempatan, yaitu sistem operasi harus menentukan blok yang bisa mengalokasikan sebuah proses. Yang pertama, first fit, yaitu merupakan yang paling cepat dan sederhana karena memilih blok memori yang pertama ditemukan dan ukurannya sesuai. Yang kedua, next fit, biasanya terdapat dan dimulai di akhir memori blok yang memiliki ukuran paling besar. Yang ketiga, base fit, pencariannya akan memakan waktu yang lama dan membebani prosesor karena akan mencari yang terbaik di dalam penempatan. Selanjutnya, konsep pegging, yaitu sistem manajemen yang mengatur program yang sedang berjalan. Masalah-masalah utama pada sistem. Yang pertama, working set model. Ada dua, yaitu lokalitas berdasarkan waktu atau bisa disebut temporal locality. Yang kedua, lokalitas penurut ruang, biasa disebut spatial locality. Nah, yang kedua itu ada kebijakan penggantian lokasi vs global. Yang ketiga, frekuensi fakefoul serta ukuran pegging. Selanjutnya, masalah-masalah implementasi sistem pegging. Yang pertama, buffer perangkat keluar masuk. Yang kedua, page yang dipakai bersama. Yang ketiga, backing storage. Yang keempat, penanganan fakefoul.
Nah, cara mengatasinya itu yang pertama dengan konsep overlay, yang kedua konsep virtual memory. Selanjutnya segmentasi, yaitu skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen atau segmen number. Segmen dibentuk otomatis oleh compiler. Beberapa segmen yang terpisah dari kompilator. Yang pertama, variabel global. Yang kedua, prosedur dan pemanggilan stack. Yang ketiga, porsi dari kode untuk setiap prosedur atau fungsi. Yang keempat, variabel lokal dari setiap prosedur atau fungsi. Konversi alamat dibagi dua. Yang pertama alamat memori mutlak atau alamat fisik. Ini sel memori pada memori bekerja bersumber daya dalam bentuk fisik. Yang kedua alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan. Beberapa konversi alamat. Yang pertama binary to BCD. Yang kedua BCD to binary. Yang ketiga konversi binary to real. Yang keempat real to binary.